Jokowi merupakan akhir-akhir ini buruknya kualitas udara di DKI Jakarta memang kembali menjadi sorotan setelah lembaga data kualitas udara IQ Air ini merilis bahwa DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas terburuk di dunia pada tanggal 17 Juni kemarin. Nah, lantas bagaimana dengan kualitas udara Jakarta pada Sabtu pagi ini? Kualitas udara DKI terburuk di dunia. Anies gak pamer ke medsos? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Pada Februari 2021 lalu, Anies memamerkan kondisi udara di ibu kota yang lebih bersih selama pandemi COVID-19 saat mengikuti acara Forum C40 bersama sejumlah kepala daerah dan tokoh dari berbagai negara. Mari kita ambil pandemi COVID-19 sebagai contoh. Karena pergerakan orang dibatasi, ekonomi kota melambat. Namun, di sisi lain banyak kota dan penduduknya mengalami pengalaman langka. Apa itu? Udara bersih, kata Anies. Anies menyebut DKI berhasil mengambil momentum udara yang lebih bersih dengan mencapai beberapa tonggak masalah transportasi dan mobilitas. Akan tetapi prestasi tersebut lucu dan konyol. Karena itu terjadi karena masa pandemi, di mana banyak orang enggan keluar rumah dan WFH. Itu bukan prestasi, itu juga bukan sesuatu yang layak dibanggakan karena hanya sementara. Setelah pandemi, keadaan akan kembali seperti semula, bahkan bisa lebih parah. Dan ternyata memang benar, beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta tercatat menjadi yang terburuk di dunia, bahkan pada pagi ini. Catatan tersebut merujuk data kualitas udara atau Air Quality Index atau AQI dari situs AQR. Dilihat dari situs AQR, indeks kualitas udara di angka 192 atau tidak sehat, konsentrasi PM2.5 di udara Jakarta saat ini 27 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Apakah Anies akan memamerkan prestasi ini di media sosialnya? Jangan harap, ini bisa memalukan citra politiknya yang dipoles dengan mulus. Palingan, ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab Wagub DKI yang sudah terbiasa menghalau kritikan demi menjaga nama baik Anies. Sebenarnya biang keroknya cuma satu, yaitu kemacetan yang semakin parah setiap tahunnya. Apakah ini hasil dari kebijakan yang diklaim terbaik di dunia? Tahun lalu mengklaim transportasi di DKI sudah sangat mumpuni dan berkembang pesat. Lalu kemacetan DKI semakin berkurang. Di forum C40 tadi, Anies juga menyebutkan Jakarta berhasil menurunkan urutan kota termacet sedunia. Setelah lama dianggap sebagai salah satu dari 10 kota teratas yang paling macet di dunia, menurut indeks lalu lintas TomTom 2020. Faktanya, kami turun ke posisi 31. Kedua, jumlah pengendara sepeda di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan di beberapa daerah meningkat 10 kali lipat, kata Anies. Anies bilang Pemprov DKI berupaya mendorong orang untuk mengubah pola pikir mereka tentang bersepeda. Tapi olahraga atau hiburan menjadi transportasi. Faktanya, itu semua hanyalah klaim tidak permanen karena peran pandemi. Sebenarnya inilah realita dari prestasi Anies. Prestasi receh, secuil dan hanya sementara. Tapi digembar-gemborkan sampai keluar angkasa. Digembar-gemborkan lagi oleh pendukungnya hingga menembus galaksi lain. Bisingnya luar biasa. Sekarang apa? Semua terpampang jelas kalau klaim tersebut konyol. Gubernurnya pasti sembunyi tidak berani berikan komentar apapun. Jakarta sudah sulit menurunkan polusi kalau kendaraan tidak dibatasi. Perlu transportasi besar-besaran untuk merubah itu semua. Kalau selevel Anies, sulit bahkan tidak mungkin bisa. Karena kita semua sudah tahu bagaimana kinerja Anies. Gubernurnya pintar memainkan sebuah isu menjadi sebuah narasi yang menguntungkan dirinya secara politis. Bahkan dia sangat pintar mengoleksi penghargaan yang entah berapa banyak. Sebenarnya bukan cuma tanggung jawab Pemprov DKI, tapi juga kesadaran warga. Jakarta punya multi sarana transportasi, tapi tetap saja kendaraan pribadi masih menjadi primadona. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada pada Anies yang begitu mudah mengklaim apapun sebagai peran dan jasanya. Dikit-dikit prestasi diklaim dan dipamerkan kemana-mana, termasuk media sosial. Anies jeli dan sangat tajam penglihatannya kalau sudah bicara soal prestasi dan penghargaan. Tapi kalau sudah seperti ini, kualitas udara terburuk, Anies pasti kabur terbirit-birit mencari tempat perlindungan dan meminta yang lain menjadi tameng. Makanya jangan mudah percaya dengan banyaknya penghargaan yang diterima Anies. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Apalagi dulu ada berita soal anggaran belanja penghargaan. Kacau dah, itu saja bisa dibeli. Masyarakat harus cerdas memilih pemimpin mana yang beneran bisa kerja dengan pemimpin yang kelihatan bisa kerja. Bagaimana menurut Anda? Jakarta dan Patria menegaskan komitmen Pemprov DKI tidak berubah dan tetap akan menjual 26,25% saham milik Pemprov di PT Delta Jakarta. Menurut Arizal, penjualan saham sudah menjadi kesepakatan Pemprov DKI Jakarta dan bentuk komitmen gubernur dan wakil gubernur. Ternyata Pemprov DKI masih terima dividen bir. Nggak takut kualat. Ditulis oleh Papa Dimas dari Siword.com. Ada yang masih ingat dengan janji kampanye Anies Baswedan pada Pilgub 2007 lalu? Saya rasa pembaca masih ingat betul karena banyak dari janji kampanye itu yang belum terrealisasi. Sebab secara psikologis, orang akan lebih mengingat sesuatu yang dijanjikan dan belum terlaksana daripada sesuatu yang dijanjikan tapi sudah terlaksana. Salah satunya adalah janji Pemprov DKI untuk menjual kepemilikan saham di PT Delta Jakarta Tbk, sebuah perusahaan minuman keras yang memproduksi angker bir. Pemprov DKI Jakarta masih menggenggam 26,25% saham di perusahaan tersebut. Pada saat itu Anies Baswedan mengatakan bahwa rakyat Jakarta lebih butuh air bersih daripada alkohol. Tapi kenyataannya sampai hari ini saham itu masih digenggam dan Pemprov DKI masih menerima dividen tahun 2021 sebesar 60 miliar rupiah. Hal ini terungkap setelah PLT Kepala BP BUMD Budi Purnama hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Kamis 16 Juni lalu. Adapun perolehan dividen saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, profit dari hasil penjualan merek angker bir meningkat dari tahun sebelumnya. Kalau urusan sensitif macam ini, Gubernur Seiman tiba-tiba pelit komentar. Gak seperti ketika menerima banyak penghargaan yang entah dari mana, atau ketika membanggakan JIS dan balapan Formula E. Untuk urusan demikian, pastinya Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan maju sebagai tameng bagi gubernurnya untuk memberikan keterangan kepada masyarakat melalui awak media. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta terus berkomunikasi dengan DPRD demi melepas saham angker bir PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan banyak pihak yang berminat membeli saham bir milik Pemprov tersebut. Namun Riza tidak merinci lebih lanjut siapa pihak yang mengantre membeli saham produsen bir angker tersebut. Yang jelas Pemprov DKI Jakarta masih menunggu persetujuan dari DPRD. Pemprov DKI sendiri telah 4 kali bersurat ke DPRD terkait penjualan saham bir di PT